Melihat berbagai foto ini, Nether pun ikut curiga dan menduga ada sesuatu di antara Jungkook dan juga Nayeon. Nah, lewat kabar burung itu dijelaskan bahwa Lee Min-ho sempat mengirimkan bunga nih guys dari lagu After Hours. Nah, di sisi lain Giselle juga mendengarkan lagu tersebut. Hai guys, I'm Sukim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat semua yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas tentang rumor-rumor yang sempat heboh di Weibo. Apa aja rumornya? Dan apakah ada bias kalian dalam rumor kali ini? Tahan dulu dong. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Oke cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas tentang rumor antara Nayeon dan juga Mingyu serta Jungkook juga sih. Jadi untuk mereka bertiga, orang tuh pada bingung sebenarnya Nayeon itu pacaran sama siapa sih? Pacaran sama Mingyu atau nggak Jungkook nih? Oke, untuk lebih jelas langsung aja kita mulai dulu tentang rumor antara Nayeon dan juga Mingyu ya guys. Jadi rumor mengenai datingnya Nayeon dan Mingyu itu heboh akhir tahun 2019 dan juga diduga akan menjadi couple dispatch pada bulan Januari 2020. Tapi cinggu, ternyata di tahun 2020 dispatchnya libur nih, jadi nggak nge-expose siapa dengan siapa berkencan. Dan orang-orang juga bertanya, kenapa sih dispatch libur? Apakah memang mereka itu lagi vakum, lagi liburan, lagi holiday, lagi vacation, atau memang sudah ada kesepakatan bersama dengan agensi-agensi terkait? Karena biasanya kalau dispatch ini mengungkapkan dengan siapa berkencan, itu kan dampaknya dapat besar banget guys. Apalagi mereka adalah idol yang populer. Terutama untuk Nayeon dan juga Mingyu, melihat kepopularitasan dari mereka, tentu ini akan menjadi berita yang sangat besar banget. Jonghyun itu juga pernah mengatakan bahwa tipe Nayeon adalah buff guys atau pria berotot, dan Mingyu termasuk dalam kriteria tersebut. Selain itu, Jonghyun juga pernah mengatakan bahwa tipe ideal dari Nayeon itu adalah cowok yang lebih muda darinya. Dan reaksi member di sini sepertinya paham jika Nayeon sedang berkencan dengan seorang pria yang lebih muda darinya. Dan juga ternyata ya banyak opa-opa Korea itu memang suka sama Nuna. Oke, dicatat Nuna adalah orang yang lebih tua dari mereka. Tuanya itu bukan sampai Ajuma, sampai Harmony, enggak, tapi memang yang tuanya itu 1, 2, atau 3 tahun deh. Contoh nih kayak Taeyang sama Min Hyorin, lalu ada juga Hyuna sama Dawn. Itu kan pasangan mereka lebih tua guys. Itu kan pasangan mereka lebih tua 1 atau enggak 2 tahun gitu sih. Dan gak hanya Jonghyun saja, tapi Sana juga pernah menggoda Nayeon. Katanya Nayeon ini suka sama pria yang nanti kalau dia tuh pakai pakaian hijau terlihat bagus. Dan kalian tahu nggak, di MV Clubnya Seventeen, Mingyu itu kan pakai konsep warna hijau. Maksudnya dari baju dan sebagainya kan dia pakai hijau. Dan banyak orang bertanya-tanya, apakah mereka sebenarnya sudah mulai berkencan sejak tahun 2018? Karena kalian tahu nggak, rumor kencan mereka atau mereka dicurigai berkencan itu dimulai dari tahun 2018 loh guys. Jadi di tanggal 18 Maret 2018, keduanya juga pernah sama-sama update di Instagram dengan anjing sayangan mereka. Dan apakah ini cuma kebetulan doang nih? Lalu di tanggal 18 Mei 2018, keduanya juga kembali update di Instagram dengan caption saling mengingatkan fans untuk berhati-hati dikarenakan adanya musim hujan. Lebih khusus, Nayeon dalam Instagram menuliskan, "One, stay out of the rain." Sedangkan Mingyu menuliskan, "Carrots, it's raining." Jangan sampai kehujanan ya, oke? Nah, kesamaan dari caption mereka adalah sama-sama menggunakan nama fans di awal, Once dan juga Carrots. Dan mungkin ini juga maklum sih, karena kan postingan mereka juga ditujukan untuk gemar guys. Lalu di sini mereka juga poinnya adalah sama-sama mengingatkan kita untuk hati-hati dengan kondisi hujan. Karena biasanya kalau kita kehujanan itu kan ada yang sakit. Meskipun ada juga sih sebagian orang kalau terkena hujan is okay gitu, tapi ada juga yang memang cepat sakit sih kalau kena hujan. Dan di sini mereka saling ngingetin satu sama lain. Waduh, so sweet. Bukan ngingetin satu sama lain guys, tapi ngingetin fansnya. Jangan baper ya. Dan cinggu, coba deh kalian perhatikan tanggalnya. Tanggalnya sama kan? Yaitu di tanggal 12 Mei 2018. Jadi nggak heran kalau banyak yang menduga bahwa mereka itu mulai berkencan di tahun 2018. Dan ketika Mingyu berada di LA pada tanggal 16 Agustus 2018, dia itu update dengan caption seperti ini. Dan beberapa hari kemudian, Nayeon juga melakukan update setelah konser di Jakarta dengan caption "See you soon" dan juga emotikonnya itu sama guys. Dan tentu caption mereka ini membuat kita bertanya-tanya, kok caption mereka sama ya, terutama dalam emotikonnya. Apakah di sini mereka saling merindukan satu sama lain? Karena seperti yang kita tahu, mereka kan lagi LDR. Mingyu di LA, sedangkan Nayeon berada di Jakarta. LDR kan namanya. Oke, itu adalah rumor dari Mingyu dan juga Nayeon. Kalian tahu nggak, sebelum dirumorkan bersama dengan Mingyu, ada juga rumor yang mengatakan bahwa Nayeon ini berkencan sama Jungkook. Kenapa dapat seperti itu? Nah, cinggu, dalam postingan di komunitas online, OP menuliskan ada yang mencurigakan dengan Jungkook dan Nayeon.
Netizen ini juga telah mengunggah berbagai foto yang diklaim sebagai bukti bahwa member BTS tersebut berpacaran dengan Nayeon. Salah satunya adalah pernyataan dari NFX yang mengatakan kalau para member BTS kerap membicarakan tentang Twice. Bukti lainnya adalah foto Jungkook yang kelewat girang saat melihat penampilan dari Nayeon bermain gula di salah satu acara. Sadar dirinya terlalu heboh, Jungkook pun langsung menenangkan dirinya lalu diam. Foto lainnya juga menampilkan Jungkook yang seakan-akan selalu curi-curi pandang pada Nayeon. Bahkan makni BTS itu juga pernah menarikan koreografi cheer up yang dibawakan oleh Nayeon. Nah, di foto lain, giliran Nayeon yang mengirim sinyal kepada Jungkook. Melihat berbagai foto ini, netter pun ikut curiga dan menduga ada sesuatu di antara Jungkook dan juga Nayeon. Jadi Cinggu itu adalah opini dari para netizen yang curiga akan hubungan dari Nayeon sama Jungkook. Tapi kalau aku sih lebih percaya Nayeon sama Mingyu ya. Karena untuk Nayeon sama Mingyu sendiri itu hebohnya di Weibo. Sedangkan untuk Nayeon sama Jungkook itu hebohnya kan di Korea. Dan Cinggu kalian tahu bahwa di Weibo itu memang banyak sekali rumor-rumor yang nantinya akan menjadi kebenaran. Meskipun ada juga rumor-rumor palsu, tapi ada juga rumor-rumor yang pada ujungnya sih menjadi kebenaran. Salah satu yang paling buat orang shock adalah tentang rumor dari Song Song Kapo guys. Makanya banyak orang yang percaya sama rumor di Weibo. Tapi balik lagi yang namanya rumor belum fakta juga, jadi kita nggak bisa percaya secara gamblang. Nah, khususnya untuk Nayeon, Jungkook sama Mingyu, kita kan tahu nih gimana siklusnya. Jungkook sama Mingyu sendiri itu kan temenan, karena mereka juga segeng di 97 Line, bener gak? Jadi Cinggu seandainya kalau Mingyu sama Nayeon emang bener-bener dating, kalau Jungkook sama Nayeon punya interaksi satu sama lain, sebenarnya nggak aneh sih. Karena Cinggu seperti yang kalian tahu kan, sahabat kalian juga biasanya dekat sama pacar kalian, bener nggak? Nah Cinggu, kalau kalian sendiri gimana opininya? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Kira-kira siapa pacar dari Nayeon? Apakah Jungkook atau Mingyu? Atau tidak ada di antara keduanya? Komen di bawah ya. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke rumor yang kedua, yaitu tentang Lee Min Ho yang katanya pernah naksir sama Jisoo dan juga Nayeon. Apakah benar seperti itu? Gak ada angin, gak ada hujan. Melalui Weibo, Lee Min Ho diisukan menyukai, bahkan mereka sampai tahu Lee Min Ho ini memberikan barang spesial kepada Jisoo. Nah, lewat kabar burung itu dijelaskan bahwa Lee Min Ho sempat mengirimkan bunga nih guys. Jadi bunga itu dikirimkan kepada dua member dari girl group populer dan juga satu aktris pendatang baru. Nah, banyak yang menebak bahwa dua member yang populer itu adalah Jisoo dari Blackpink dan juga Nayeon dari Twice. Serta untuk aktris pendatang baru ini adalah Yeonwoo ex Momoland. Dan jika hal ini tentunya membuat banyak penggemar menjadi heboh, karena kalian tahu nggak, ketiga idol tadi itu punya kesamaan dengan mantan-mantannya terdahulu. Jadi dari hal ini banyak juga orang bertanya, apakah Lee Min Ho gagal move on dari mantan pacarnya? Oke, kita mulai dulu dari Jisoo. Banyak orang yang menganggap bahwa Jisoo ini punya kemiripan lah gitu dengan Park Min Young. Kenapa mereka disebut mirip? Nah, sudah menjadi rahasia umum bahwa Park Min Young dan juga Lee Min Ho pernah menjalin asmara dikarenakan cinta lokasi mereka di drama City Hunter. Tapi sayang, hubungan itu harus kandas. Sejak debut, Jisoo memang kerap disebut mirip dengan Park Min Young. Paras anggun yang keduanya miliki membuat siapapun pasti terpana dengan mereka. Dan ternyata Cinggu, mereka ini pernah memakai pakaian yang sama loh. Jisoo dan juga Park Min Young itu sempat mengenakan blus berwarna coklat. Keduanya juga sama-sama mengenakan blus dari merek Alice plus Olivia yang harganya itu sekitar 342 US dollar atau setara dengan 4,9 juta rupiah. Jisoo mengenakan pakaian tersebut dalam foto grup untuk mempromosikan Climate Change Conference. Seperti yang diketahui, Blackpink memang menjadi girl group yang turut berpartisipasi nih dalam acara yang telah dibuat oleh PBB tersebut. Jisoo juga memasangkan blus coklat itu dengan rok mini hitam pendek dan ia pun terlihat memiliki aura muda dan juga manis. Sementara itu, Park Min Young mengenakan blus coklat itu dengan gaya yang berbeda. Pemain drama What's Wrong with Secretary Kim itu mengenakan celana hitam panjang sebagai pasangannya. Berbeda dari Jisoo yang rambutnya digerai, Park Min Young tampil dengan rambut yang diikat kuncir kuda. Dan juga kalau kau perhatikan ya, baik Jisoo dan juga Park Min Young itu auranya sama loh. Vibe-nya itu kayak nenangin banget sih. Jadi pas saat kita ngelihat mereka, nggak tahu kenapa sih jadi kayak adem gitu loh. Mungkin dikarenakan senyuman mereka yang mungkin sangat sejuk banget ya untuk dipandang. Jadi mungkin ini ya yang ngebuat Lee Min Ho juga tertarik sama Jisoo sampai ngirimin bunga kepada Jisoo. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk Nayeon sendiri itu katanya punya kemiripan dengan Suzy. Kalau disebut mirip. Nah, untuk informasi aja, Suzy dan Lee Min Ho pada tahun 2015 itu pernah dikonfirmasi pacaran. Tapi sayang, hubungan mereka tak dapat bertahan nih guys. Suzy diketahui merupakan member dari girl group Miss A yang dulu bernaung di JYP Entertainment, dan kemudian dirinya juga memutuskan terjun ke dunia acting. Sedangkan untuk Nayeon sampai saat ini masih aktif berpromosi sebagai member dari Twice yang juga bernaung di JYP Entertainment. Nayeon dan Suzy dinilai oleh publik sebagai orang yang punya visual hampir sama. Masa sih Nayeon sama Suzy punya visual hampir sama?
Kalau menurut kalian sendiri gimana? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan cinggu untuk yang terakhir itu adalah Yeonwoo X Momoland. Jadi di tahun 2021, publik dikejutkan oleh kabar kencan antara Lee Min-ho dan Yeonwoo. Berita ini pertama kali dipublikasikan oleh pihak Dispatch. Dan mereka juga mengabarkan hubungan itu sudah terjalin selama 5 bulan. Namun berita tersebut dibantah oleh agensi kedua belah pihak. Agensi Min-ho memberikan pernyataan bahwa kedua orang tersebut hanyalah saling berteman. Nah, sedangkan untuk agensi Yeonwoo juga mengkonfirmasi bahwa keduanya hanya senior dan junior sehingga rumor pacaran itu tidak benar sama sekali. Tetapi dengan adanya rumor bahwa Lee Min-ho memberikan bunga kepada Yeonwoo, apakah Lee Min-ho benar-benar tertarik sama Yeonwoo? Hanya Lee Min-ho saja yang tahu tentang hal tersebut. Dan cukup sekarang untuk yang terakhir, sekarang kita akan ngebahas tentang Giselle dan juga Jihoon. Sebenarnya untuk Giselle dan juga Jihoon nggak terlalu heboh di Weibo ya, tapi mereka baru-baru ini di-shipkan oleh banyak penggemar. Lalu kenapa sih banyak orang yang nge-shipin mereka? Nah, hal itu dikarenakan beberapa kebetulan yang ditemukan oleh penggemar nih guys. Yang pertama dari pose seperti ini. Sebenarnya untuk pose yang kayak gini itu kan biasa kan ya, semua orang juga dapat berpose seperti itu. Jadi buktinya belum kuat lah. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana bukti yang kedua. Jadi di bukti yang kedua ini ada sebuah foto. Foto itu menunjukkan Jihoon terlihat memegang poster sampul dari lagu After Hours. Nah, di sisi lain Giselle juga mendengarkan lagu tersebut, dan maybe ini dibagikan ke Bubble deh. Untuk bukti yang satu ini ya, setiap orang kan bisa mendengarkan lagu After Hours ya, jadi belum kuat lah. Dan kita akan lihat bukti yang berikutnya kayak gimana. Jihoon itu pernah ditanya oleh penggemar tentang anime apa sih yang kamu suka. Aku kan pemula nih, bisa rekomendasiin aku nggak sih apa yang harus aku tonton? Habis itu Jihoon pun menjawab Tokyo Revengers. Di sisi lain Giselle juga pernah bilang bahwa Karina memanggilnya, dan Karina bilang padanya bahwa dia itu bosan dan bertanya apa yang kamu lakukan. Giselle pun menjawab, ya cepat nonton Tokyo Revengers. Lalu Giselle pun menjawab, ya cepat nonton Tokyo Revengers. Oke, sama-sama merekomendasikan Tokyo Revengers. Sebenarnya untuk rekomendasi Tokyo Revengers ini kan wajar aja sih guys, karena anime yang satu itu emang benar-benar bagus sih. Dan banyak kok teman-teman aku yang suka sama anime yang satu itu. Jadi kalau banyak penggemar anime yang mempromosikan Tokyo Revengers, nggak ada yang salah sih sama sekali. Tapi ini cukup ngebuat aku agak curiga sedikit ya, sedikit curiganya. Dan yang berikutnya adalah tentang postingan Giselle di Bubble nggak sih ini? Maybe aku salah, ntar komen di bawah ya. Jadi dalam postingan ini Giselle bilang you work hard today. Jihoon pun juga ternyata pernah nge-post foto dengan caption yang sama. Captionnya adalah you work hard day too. Oke, captionnya sama. Maybe mereka juga sama-sama lelah, makanya mengupload foto dengan caption seperti itu. Nggak ada yang salah sih kalau mereka memposting foto dengan caption tersebut. Tapi cukup ngebuat aku juga curiga ya. Curiganya sekarang udah 2 atau nggak 3 tingkat sih. Tapi cinggu untuk shipper Giselle dan juga Jihoon ini sih banyak mendapatkan dukungan atau restu ya dari para penggemar. Karena seperti yang aku lihat komen-komennya juga semuanya pada positif, kayak mendukung tentang mereka. Tapi untuk Giselle dan juga Jihoon kayaknya untuk saat ini belum berkencan deh. Kenapa? Karena mereka juga sama-sama rookie. Ya, kebanyakan sih rookie setahu aku ya. Mereka itu sadar diri guys. Untuk mereka yang masih pemula baru berjuang di industri musik K-pop, mereka biasanya menghindar dari masalah. Karena kalau berkencan kan sudah termasuk problem juga kalau di dunia per-K-popan. Karena banyak penggemar nanti bakalan marah sama mereka. Jadi mereka itu menghindar banget dari yang namanya problem-problem seperti ini. Apalagi mereka juga sudah berjuang dengan keras, training bertahun-tahun, masa hancur dikarenakan berita dating. Kan nggak asik ya kan? Mungkin setelah 1, 2, atau nggak 3 tahun mereka berkarir baru kayaknya mereka berkencan. Tapi kalau masih rookie-rookie banget kayak ini baru netes, belum sih. Itu adalah opini aku secara pribadi, nggak tahu kalau kalian gimana. Kalau kalian sendiri gimana nih? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin saja ada kesalahan informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.